Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita memulai pelajaran ekonomi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa atau kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, benar sekali. Orang tersebut sedang memproduksi sebuah sepatu. Nah, produksi adalah salah satu kegiatan atau masalah dalam ekonomi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. Juga mampu membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat, serta mampu menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari sistem demokrasi ekonomi dengan benar. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu masalah ekonomi, sistem ekonomi, dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Masalah ekonomi. Ya, di dalam permasalahan ekonomi ada dua, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Apa saja sih permasalahan ekonomi klasik? Ya, permasalahan ekonomi klasik itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana produksi merupakan kegiatan manusia yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Konsumsi adalah kegiatan manusia memakai, memanfaatkan, atau mengurangi nilai guna barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan dan menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, ini adalah permasalahan klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern mencakup barang apa yang akan diproduksi, bagaimana atau how barang tersebut diproduksi, untuk siapa atau for whom barang tersebut diproduksi. Penjelasan tentang what, yaitu terkait penggunaan satu sumber daya tertentu dan produk yang akan dihasilkan. Menentukan jenis dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat. Penjelasan tentang how, yaitu terkait teknik produksi yang digunakan produsen dalam proses produksi. Penentuan teknik produksi perlu mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Penjelasan tentang for whom berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar atas produk yang dihasilkan produsen. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi, apa saja sih macamnya? Nah, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai
kondisi negara itu sendiri. Nah, sistem ekonomi terbagi beberapa jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. 1. Mengenal sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Sistem barter masih dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Kedua, mengenal sistem ekonomi komando atau terpusat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Ada sumber daya yang dikelola oleh pemerintah atau diproduksi oleh pemerintah, kemudian didistribusikan atau disalurkan kepada masyarakat. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki peran yang dominan, sedangkan peran masyarakat atau swasta sangat kecil. Sistem ekonomi komando atau terpusat memiliki ciri-ciri sebagai individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hak dan kebebasan individu tidak diakui oleh negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. 3. Mengenal sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi liberal dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu dengan ciri-ciri setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. 4. Mengenal sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Barang, modal, dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Mengenal sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Contohnya adalah PT PLN Persero. Ini adalah dimiliki seutuhnya oleh pemerintah Indonesia. Memiliki ciri-ciri produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Setiap masyarakat
bebas berusaha, tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Nilai-nilai dasar perekonomian yang ada di Indonesia: kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Apa sajakah itu? Ya, terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif demokrasi ekonomi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi negara serta meliputi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan masyarakat. Nah, itu adalah dampak positif dari sistem demokrasi ekonomi. Kemudian ada juga dampak negatif demokrasi ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan secara tidak seimbang. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk mengawasi perekonomian masih lemah. Terdapat monopoli atas sumber produksi. Munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sampai di sini materi kita mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, di mana kita sudah memahami masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia serta ciri-ciri dari sistem ekonomi dan sistem ekonomi apakah yang ada di Indonesia. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan.